SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, talabatal ilm rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis atau 40-an hadis tentang tauhid. 40-an hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam. Pada terakhir pertemuan kita masih membahas al-hadis al-hadi wassalasun, lam nantahi, sahih? Betul ya? Hadis yang ke-31. Ya Aldo, sahih? An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Yang 30 sudah kan? 30 sudah. Baik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, ketika Allah menciptakan makhluk, kataba fi kitabihi, Allah menulis di kitabnya, wa huwa indahu fawqal arsy, dan kitab itu ada di sisi Allah, fauqal arsh, di atas arsh, yaitu tulisan inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Kenapa ini disebutkan di bab tauhid? Karena di sini menjelaskan tentang sifat Allah. Dan di antara sifat Allah yang disebutkan di hadis ini, yang pertama sifatul ulu. Allah itu ada di atas. Allah itu tinggi maksudnya. Uluwillah, Allah itu tinggi. Sifat yang kedua adalah sifatul istiwa alal arsh. Betul ya? Istiwa, istawa, yastawi, istiwa, menurut salaf mengandung 4 makna. Ya, istawa menurut tafsir para salaf ada 4 makna. Yang pertama irtafa'ah, bermakna tinggi, sahih, irtafa'ah. Makna yang kedua al-ala, makna yang kedua ala wartafa'ah, tinggi. Istiwa yang ketiga maknanya su'ud. Jadi yang makna pertama irtifa', makna yang kedua al-ulu, ini pakai master semua. Yang ketiga as-su'ud. Semua mengacu pada kata-kata tinggi. Sahih? Makna su'ud. Kadzalik. Summa rabi'an bimakna istaqarra. Istaqarra.
Apa perbedaan sifat al-ulu dengan sifat al-istiwa? Bisa dipahami? Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, min sifatillahi yakni al-ulu. Alaysa kadzalik? Ajibu. Nah. Wa kadzalika fi ayatin ukhra qala ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy tawa. Hunaka 'ala wa hunaka sifatul 'ulu lillah wa sifat al-istiwa. Mal farq baina as-sifatain atau baina hatain as-sifatain? Al-farq bainahuma, kok jadi bahasa Arab ini? Sifatul ulu, sifat ulu itu sifatun dzatiyatun. Tergambar ya permasalahannya ya. Perbedaan sifat ulu bagi Allah dengan sifat apa tadi yang kedua? Al-istiwa. Apa perbedaannya? Kalau sifatul ulu itu sifat dzatiyahnya Allah. Lazimatun lahu, nggak akan terpisah. Bisa dipahami kira-kira? Adapun al-istiwa ini sifatun fi'liyatun. Bedanya apa? Kalau ulu itu dzatiyah, dzatiyahnya Allah memang tinggi. Tapi kalau istawa itu sifat apa tadi? Fi'liyah. Yaf'alu ma yasha' bi masyiatihi. Idzan araftal farq baina sifatil ulu wa sifati madza? Al-istiwa. Sifatul ulu yakni sifatun dzatiyatun. Amma sifah al-istiwa fi'liyah. Wadil insyaallah. Nah. Lah, Allah ada di atas, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan seperti kelompok yang mengatakan Allah di mana-mana. Dan tidak pula seperti kelompok yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Karena dua-duanya ada. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak samping kiri. Fahimtum? Nahnu ahlus sunnah wal jamaah naqulu kama qala rabbuna wa kama qala sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbuna fil Qur'an ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Naqulu kama qala rabbuna. Wa kadzalika qala Rasulullah indama sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatan au jariyatan. Mada sa'ala Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Faqalat al-jariyah fis sama. Fa'aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa kadzalik? Faqala ar-rasul li sayyidiha a'tiqha fa innaha mu'mina. Bimakna aqidatuha sahiha bi anna Allah fis sama. Alaysa kadzalik? Jadi ada seorang budak ditanya sama Nabi. Ini majikannya nempeleng budak itu. Terus menyesal, ingin dimerdekakan budak itu. Tapi sebelum dia bertindak datang ke Nabi. Kata Nabi, sebentar dulu, tak tanyai dulu nih budak ini. Pertanyaan pertama, aina Allah? Di mana Allah? Maka budak ini menjawab, Allah fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana? Siapa saya ini? Anta Rasulullah, Anda ini utusan Allah. Maka Nabi berkata kepada pemilik budak ini, a'tiqha, merdekakan budak ini. Fa innaha mu'minah. Qad wasafaha Rasulullah bisifatil iman. Rasul telah mensifati budak ini dengan sifat apa? Iman. Idzan aqidatuha sahihah la sahihah fi anna Allah
fis sama. Wa dalil, dan dalil bahwa Allah di atas langit banyak sekali. Pertama dalil Quran, sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi itu di mana sih? Coba tanya anak kecil, tinggi itu di mana? Di atas. Alaysa kadzalik? Wa kadzalika fi al-ayah al-ukhra kama qultu lakum ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dari malam Lailatul Qadar. Sungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kami turunkan. Turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Wajib kita imani bahwa Allah itu di atas. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari sunnah tadi sudah kita jelaskan. Tentang Rasulullah bertanya kepada siapa? Seorang budak. Dalil fitrah. Fitrah kita nih mengatakan Allah ada di atas. Subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Allah yang maha tinggi. Perasaan kita mengatakan Allah di atas. Wa hakadha aqidah ahli sunnah wal jamaah, aqidatus salaf bi anna Allah fis sama'. Tayyib. Nah, kemudian ikhwatal iman, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan sekilas, tapi belum selesai seingat saya, bahwa dalam masalah asma wa sifat itu ada 4 golongan. Kemarin belum selesai kalau nggak salah. Apa sudah selesai? Belum ya? Uktubu. Dalam masalah asma wa sifat ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan al-Jahmiyah. Jahmiyah ini atsba' Jaham bin Sofwan, pengikutnya Jaham bin Sofwan. Apa akidah mereka tentang asma dan sifat? Haula'i al-mu'attilah, al-mu'attilah, nafyu jami'is sifat wa jami'i al-asma'. Kelompok Jahmiyah ini menolak dan meniadakan seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifat Allah. Jadi menurut kelompok yang pertama Jahmiyah ini, Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Mereka menolak dan menafikan serta meniadakan seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah. Jelas? Syubhat mereka, kalau Allah punya sifat sama dong dengan makhluk. Berarti syubhat mereka itu, mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Paham? Kalau Allah punya punya sifat sama dong dengan makhluk. Allah perkasa, manusia juga perkasa. Kalau dikatakan Allah punya tangan, sama dong makhluk juga punya tangan. Kalau dikatakan Allah punya mata, sama dong makhluk punya mata. Kalau Allah dikasih nama Karim, ada tuh manusia namanya Karim. Kalau Allah dikasih nama Al-Aziz, ada tuh manusia namanya Aziz. Paham sampai sini? Syubhat ini menjadikan Jahmiyah menolak seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah. Karena menurut mereka, kalau kita tetapkan Allah punya nama dan Allah punya sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya nama, makhluk juga punya sifat. Saya mau tanya, niatnya baik enggak? Niatnya baik, tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Jelas sampai sini ya? Itu mereka. Padahal sebenarnya simpel aja, ada kaidah yang nggak didengar oleh mereka, dan kemarin sudah saya terangkan di sini. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaqa fil musammayat. Itu apalkan kaidah itu. Padahal kesamaan nama itu nggak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai. Paham? Oke, itu Jahmiyah. Yang kedua,
Sebelum saya lanjut, jelas pemikiran Jahmiyah ini. Menolak nama, menolak sifat. Yang kedua, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Haula'i atsba' Wasil bin Atha. Mereka ini adalah pengikutnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini kana tilmizan li Al-Hasan Al-Basri. Dulu Wasil bin Atha ini muridnya Hasan Al-Basri. Dari sisi waktu dia salaf, tapi dari sisi pemikiran dia khalaf, karena menyelisihi manhaj salaf. Paham maksud saya? Maksudnya hidupnya di zaman apa? Salaf. Dia ini dulu muridnya tabi'in, mahkotanya tabi'in, jenderalnya tabi'in yang paling kokoh ilmunya, Hasan Al-Basri, punya murid namanya Wasil bin Atha. Terus lama-lama Wasil bin Atha ini nggak cocok sama gurunya, summa i'tazala. I'tazala artinya apa? Menyingkir. Mu'tazil, orang yang menyingkir. Makanya dinamakan Mu'tazilah karena dia menyingkir dari ajaran gurunya, nggak mau datang lagi ke majelis gurunya, dan akhirnya dia mentakdir gurunya. Siapa namanya tadi? Wasil bin Atha. Apa pemikirannya Wasil bin Atha atau Mu'tazilah ini dalam masalah asma wa sifat? Pemikirannya Mu'tazilah ini adalah mirip Jahmiyah tapi ada bedanya. Mu'tazilah ini yanfuna jami'as sifatillah. Mereka menolak dan meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Wadilahuna. Perhatikan. Wa yusbituna al-asma. Wa yusbituna al-asma. Mereka menetapkan nama-nama Allah. Ala annaha asma mujarrada anil ma'ani. Tetapi nama-nama ini kosong dari makna. Karena kalau ada maknanya, berarti menetapkan apa? Mulai bingung kalian ini kelihatan. Saya ulangi. Al-Mu'tazilah yuthbitu Al-Mu'tazilah yanfuna jami'as sifat. Sampai sini paham ya? Mu'tazilah telah menolak, meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Sampai sini jelas ya? Terus perhatikan yang kedua. Wa yuthbitunal asma. Mereka menetapkan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Aziz. Mereka tetapkan. Walakinnaha asma mujarradah anil ma'ani. Tapi nama-nama ini sekedar nama, kosong dari makna. Karena kalau ada makna, konsekuensinya berarti ada sifat. Ya, Allah itu namanya Rahman. Meski itu Rahman sudah. Bukan berarti ada Rahma, ada. Allah itu punya sifat yaitu Allah punya nama Al-Qadir, tapi gak ada sifat Al-Qudrah. Makanya Mu'tazilah mengatakan Allah alimun bila ilmin. Allah itu alim tanpa ilmu. Allah itu sami' bila sam'in. Allah itu mendengar tapi Allah nggak punya pendengaran. Allah itu aziz tapi tak ada izzah. Sekedar nama. Gampangannya ya, mohon maaf. Ada orang namanya bagus tapi orangnya bejat. Sekedar nama tok. Paham gak maksudnya? Beri nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Sekedar nama. Nggak ada makna yang terkandung di dalamnya. Karena konsekuensi kalau ada makna berarti mengandung sifat. Sedangkan dia menolak sifat. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Nah, ini nggak gentle. Beda dengan Jahmiyah.
Ya. Alasannya Mu'tazilah ini, Jahmiyah, harusnya ente itu menetapkan nama Allah. Karena nama Allah itu kan buktinya ada di Al-Qur'an, Jabbar, Al-Aziz. Ya. Apa alasannya Jahmiyah tadi? Jahmiyah kan kita nggak boleh menyamakan, kan gitu kan? Betul apa enggak? Dijawab sama Jahmiyah, ente itu lucu. Menolak sifat tapi menetapkan nama. Kalau dipikir-pikir ya ada juga sifat di Al-Qur'an. Kata siapa? Jahmiyah. Jahmiyah itu gentle memang, tapi dalam kesesatan. Tapi gentle, enggak kabeh, enggak nama, enggak sifat. Makanya para ulama menjuluki Mu'tazilah itu Hunsa al-Jahmiyah, bancinya Jahmiyah. Kalau Jahmiyah terang-terangan, karuan, jelas. Oke, jelas ya. Kelompok yang nomor 3, kelompok Al-Asy'ariyah atau kelompok Al-Asy'ariyah. Tadi sudah saya jelaskan belum kalau Mu'tazilah itu mengatakan alim, sudah ya, alim bila ilmin, aziz bila izzah, qadir bila qudr, basir bila basor, kan gitu kan. Nah itulah, jadi menetapkan nama tapi tidak menetapkan apa? Sifat. Oke ya. Sekarang yang nomor 3, Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Ini yang lagi terus memanas. Ya kita nerangkan aja ini, nerangkan secara umum apa pendapat-pendapat tentang apa tadi? Asma wa sifat. Lah Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah ini nisbatan ila Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kata Asy'ariyah atau Asy'ariyah ini nisbat kepada ulama yang bernama siapa tadi? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dalam masalah teologi, beliau itu punya marhala pemikiran. Punya pindah-pindah pemikiran. Ini kata Ar-Razi yang halu itu, ya. Ini Wahabi yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu apa? Punya 3 marohil. Padahal yang mengatakan bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya 3 apa? Marohil ilmiyah fil mas'alatil aqaid itu bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan qadimiz zaman. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya 3 marohil. Jelas sampai sini? Apa saja 3 marohil itu? Jadi yang mengatakan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya 3 marohil bukan orang kontemporer, bukan orang zaman sekarang. Memang dari dulu para ulama sudah menjelaskan. Jelas sampai sini ya? Marhala al-ula. Marhala yang pertama adalah marhalatul i'tizal. I'tizal ini Mu'tazilah. Jadi beliau pertama pemikirannya Mu'tazilah. Al-i'tizal. Mengapa? Karena beliau punya ayat diri namanya Al-Jubba'i. Al-Jubba'i ini min ru'asa'il Mu'tazilah. Paham ya? Otomatis ikut pikiran ayahnya. Apa tadi pemikirannya? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah berarti sama dengan yang nomor 2 tadi, enggak usah dijelaskan lagi. Berarti menetapkan menolak seluruh sifat tetapi menetapkan nama. Tapi nama di sini adalah nama yang tanpa makna, tanpa sifat. Bisa dipahami? Oke. Ini marhala al-ula. Marhala yang kedua adalah marhala transisi. Meninggalkan Mu'tazilah tapi belum sampai ke Atsariyah. Atsariyah itu Imam Ahmad. Salafiyah, Atsariyah, Sunniyah. Oke, jelas? Masa transisi
Masa transisi ini beliau terpengaruh dengan firqah al-kullabiyah. Tulis dulu ya, jangan nggak ditulis, tulis. Saya ulangi, firqah yang kedua tadi apa? Kullabiyah. Apa pendapatnya? Pendapatnya adalah, perhatikan, uktubu, yuthbituna ba'd as-sifat wa yu'awwiluna ba'd sifat. Pendapat yang marhalah yang kedua ini menolak sebagian sifat dan mentakwil sebagian sifat. Sebenarnya kalau kita bukan mentakwil ngomongnya begini, perhatikan. Jangan ditulis ya, perhatikan. Yang sekarang ini jangan ditulis. Mereka itu, saya dulu pernah nulis. Karena Syekh Fauzan juga nulis seperti itu. Syekh Fauzan nulis yang nomor 2 ini ya, marhalah yang kedua ini. Mereka itu, perhatikan, menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Saya pernah nulis dibantah sama mereka. Dan mereka mengatakan, kata siapa kami ini menetapkan sebagian, menolak sebagian? Kami nggak menolak sebagian, tapi kami mentakwil sebagian. Paham nggak? Kami yakin Allah punya tangan, tapi tangan di situ maksudnya, gitulah. Jadi mereka nggak mau dikatakan menolak, mereka maunya dikatakan apa? Mentakwil. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, ketika mereka mentakwil sebenarnya itu bagian dari apa? Menolak. Paham? Tapi oke lah. Kita ulangi lagi. Mereka ini apa tadi? Nomor 2. Marhalah yang kedua kullabiyah tadi. Yuthbituna ba'd as-sifat wa yu'awwiluna ba'd sifat. Menetapkan sebagian sifat dan mentakwil sebagian sifat. Gak mau dibawa makna sesungguhnya, ditakwil. Allah itu alim, ya setuju. Allah punya ilmu, setuju. Allah qadir, kudra, setuju. Allah itu sami, punya sama, setuju. Allah basir, punya basar, setuju. Tapi giliran Allah lahu yad, la. Allah istawa ala arsy, la. Allah nuzul yanzil ila sama'i dunya, la. Paham enggak maksudnya di sini? Mereka menetapkan Allah punya Ar-Rahman, punya sifat rahmah. Al-Alim, punya sifat ilm. Mereka mengatakan Allah Al-Qadir, punya sifat apa? Kudro, mengakui itu. Tapi ketika Allah punya tangan, paham maksudnya? Padahal yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka nggak mau menetapkan Allah punya tangan. Ditakwil menjadi apa? Al-Qudra. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Mereka mentakwil istawa menjadi apa? Istaula, mentakwil, memalingkan dari makna sesungguhnya ke makna yang lain. Jelas sampai sini ya? Oke. Jadi sebagian ditetapkan mereka, sebagian ditakwil. Ini marhalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang nomor berapa? 2. Dan pada akhirnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah pindah ke marhalah yang ketiga. Nah, marhalah yang ketiga inilah marhalah atau pemikiran beliau sama dengan pemikiran Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yakni yuthbituna jami'as sifat mithla ma asbatallahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yuthbituna jami' sifat ala wajhil haqiqah, ala dhahiri. Nah, jelas sampai sini? Nah, dari tiga marhalah itu, jadi saya ulangi ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya berapa marhalah tadi? 3. Pertama seperti Mu'tazilah. Yang kedua menetapkan sebagian tapi mentakwil sebagian. Yang nomor 3 sama persis seperti Imam Ahmad, yakni Salafiyah Al-Athariyah, yaitu menetapkan seluruh nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Jelas sampai sini? Dari 3 marhalah tadi itu, kalau di zaman kontemporer ini, zaman sekarang ini disebutkan Al-Asy'ariyah, zaman sekarang ini disebutkan Al-Asy'ariyah,
Maka dari 3 fase ini maksudnya yang mana? Yang nomor 2. Jadi kalau zaman sekarang ini mazhab Asy'ariyah, maka itu merujuk ke dari 3 marhalah tadi yang dirujuk oleh orang sekarang ini. Al-Asy'ariyah yang mana? Yang nomor 2. Sehingga Al-Asy'ariyah kalau di zaman kontemporer modern ini, mereka adalah orang yang menetapkan sebagian sifat Allah dan mentakwil sebagian sifat Allah. Jelas sampai sini? Jelas. Itu yang nomor berapa itu? Nomor 3. Yang nomor 4. Apa syubhatnya Mu'tazilah? Syubhatnya Mu'tazilah sama dengan Jahmiyah. Masa Allah kok punya sifat? Sama dong dengan makhluk. Sama. Tujuannya sama. Ingin mensucikan Allah dari bentuk apa? Bentuk apa? Penyerupaan. Lah, perhatikan. Asy'ariyah bantah Mu'tazilah. Ente Mu'tazilah kok meniadakan sifat-sifat Allah? Sifat Allah itu jelas. Allah punya nama Qadir, berarti Allah punya sifat Qudrah. Allah punya nama Alim, berarti Allah punya sifat Al-Ilm. Allah punya nama Ar-Rahim, berarti Allah punya sifat Ar-Rahmah. Harusnya gitu kamu itu. Kenapa kamu gak menetapkan? Kata siapa ini? Kata Asy'ariyah kepada siapa? Kepada Mu'tazilah. Lah Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah Asy'ariyah dengan bantahan Asy'ariyah kepada Mu'tazilah. Paham enggak antum ini? Paham? Bagaimana cara kita membantah Asy'ariyah? Kita membantah Asy'ariyah dengan ucapan Asy'ariyah sendiri ketika ngomong sama Mu'tazilah. Dan kita membantah Mu'tazilah dengan omongannya Mu'tazilah ketika membantah Jahmiyah. Jadi yang paling sempurna kesesatannya ya Jahmiyah ini. Tapi gentle, enak gitu. Enak, membantahnya jelas. Adapun yang nomor 2 ini kontradiktif. Katanya, lah maka kita katakan kepada Asy'ariyah, nahnu naqulu laka kama qulta li al-Mu'tazilah. Wahai Asy'ariyah, engkau mengatakan kepada Mu'tazilah, wahai Mu'tazilah, kenapa engkau, perhatikan, Asy'ariyah ngomong begini, wahai Mu'tazilah, kenapa engkau meninggalkan sifat Qudrah? Padahal Allah punya nama Qadir. Dijawab sama Mu'tazilah, loh, kalau Allah punya Qudrah sama dong dengan manusia. Dijawab sama Asy'ariyah, gini loh Mu'tazilah, kesamaan nama itu enggak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Kudrohnya Allah beda dengan kudrohnya manusia. Jawabannya bagus gitu. Paham sampai sini? Sekarang kita ngomong sama siapa? Asy'ariyah. Wahai dulur-dulur Asy'ariyah, kenapa engkau tidak menetapkan Allah punya tangan? Loh, kalau Allah punya tangan sama dong dengan makhluk. Lah, ini omongan sama dengan omongannya Asy'ariyah sendiri kepada siapa? Mu'tazilah. Paham, bisa dipahami? Gak konsisten. Makanya jangan keras-keras, jangan keras-keras nih. Sebagian ulama menjuluki Mu'tazilah hunsa Jahmiyah, dan sebagian ulama menjuluki Asy'ariyah hunsa Mu'tazilah. Bisa dipahami saya? Karena sebenarnya alasannya sama aja. Bisa dipahami ya? Kalau memang alasannya itu tanzih, ya sekalian. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak menetapkan apa yang ditetapkan Allah. Apa yang Allah tetapkan kepada dirinya, na'am sami'na wa ata'na. Yang paling tahu tentang Allah siapa? Tolong jawab. Yang paling tahu tentang Allah siapa? Ya Allah. Maka kalau Allah mengabarkan tentang dirinya, berarti itu yang paling benar. Allah mengatakan dirinya punya nama, punya sifat, kita imani. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya kita imani, karena yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri, dan Allah telah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran tentang nama-namanya dan tentang sifatnya. Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah siapa? Rasul. Maka kita imani apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang Allah. Siapa yang paling tahu tentang Allah setelah Rasulullah? Siapa? Sahabat. Maka kita mengimani tentang Allah seperti yang diimani oleh sahabat. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah menetapkan Allah punya tangan. Na'am sami'na wa ata'na, Allah punya tangan.
Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Naam, aman. Jadi Allah punya tangan. Mereka mengatakan seperti ini. Hei Salafi, kenapa kamu mengatakan Allah punya tangan? Gini loh mas, kita ini nggak ngomong Allah punya tangan, kecuali Allah dewi sing ngomong. Allah yang mengatakan Allah punya tangan, maka kita ini nurut Allah. Asari ngomong, loh ini Allah punya tangan, podo dong karo awakmu itu, kamu juga punya tangan, sama dong berarti Allah sama makhluk. Maka kita katakan kesamaan nama mas nggak mesti kesamaan dalam hakikat yang dinamai. Dan kemarin sudah saya sampaikan kaidahnya, al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama enggak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Jelas? Mana dalilnya? Kemarin sudah saya sampaikan. Dalam surat apa? Sebelum Al-Insan satunya. An-Nisa ayat 100? An-Nisa 134. Betul? Tolong dijawab. Betul. An-Nisa 134. Wa kanallahu sami'an basira. Betul ya? Wa kanallahu sami'an basira. Dan Allah itu sami'an. Apa artinya sami'an? Mendengar. Basira, melihat. Wa kanallahu sami'an basira. Berarti dalam ayat ini Allah menamai dirinya sami'an basira. Jelas sampai sini? Allah telah menamai dirinya sami'an yang mendengar, basira yang melihat. Tetapi di ayat yang lain Allah menamai manusia dengan nama yang Allah sematkan untuk dirinya sendiri. Alaysa kadzalik? Allah menamai manusia dengan sami'an basira juga. Surat Al-Insan. Gimana punya? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Terus inna khalaqna insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami' basir. Loh, masa Allah mengatakan menyerupakan dirinya dengan makhluk? Kan nggak mungkin. Berarti disinilah kesamaan nama nggak melazimkan, nggak mengharuskan kesamaan suatu hakikat yang dinamai. Jelas nggak kira-kira di sini? Oke, ya jelas. Jadi seperti itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada berapa taifah tadi? 4 tawaif. Ya. At-tawaif as-salas yakni mukhalifuna li ahli sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan nama Allah itu satu bila tasbih. Kita menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakannya. Ketika ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah punya tangan, bukan berarti tangannya Allah sama dengan tangan makhluk. Maka ahlu sunnah meyakini Allah punya tangan, menetapkan, tetapi tanpa menyerupakan. Jelas ya? Wabila takyifin, dan tanpa menanyakan bagaimana tangannya Allah. Bisa dipahami ya? Wala ta'tilin, tanpa menolaknya. Wala apa tadi? Apa lagi? Tamtsil tasbih, mirip ya. Wala tahrif, tanpa memalingkan maknanya. Iyat, orang Arab paham makna iyat. Anak kecil iyat itu apa? Tahu anak kecil iyat itu artinya tangan. Ya, iyat lugha ma'rufah indal Arab. Orang semua tahu. Faham tuh? Cuman kalau disandarkan kepada Allah, maka kita tidak boleh mentakyifnya, membagaimanakannya. Adapun tafwid, menyerahkan kepada Allah, itu ada dua. Ada tafwid yang boleh dan ada tafwid yang tidak boleh. Tafwid yang boleh adalah tafwidul kaif. Duh, kalau Allah punya tangan, terus bagaimana dong tangannya Allah? Maka kita jawab, kita serahkan kepada Allah, wallahu a'lam. Itu tafwid yang boleh. Tapi kalau Allah punya tangan, saya nggak tahu arti tangan di sini apa ya. Saya nggak tahu makna tangan di sini. Kita serahkan kepada Allah. Tafwidul makna nggak boleh, karena makna al-yad bil arab bil arabiyah mafhuma. Wadi, berarti tafwid yang boleh tafwid apa? Antum fahimtum kalami amla? Tafwidus salaf wa tafwidul khalaf. Tafwidus salaf yakni tafwid mada? Al-kaif. Amma tafwidul khalaf, tafwidu mada?
al-ma'ani. Jelas sampai sini? Bisa dipahami? Kalau nggak paham silakan tanya, enggak apa-apa. Nah gitu ya. Sama juga termasuk sifat nuzul. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan 3 hal. Man yastaghfiruni aghfir lahu. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Man yas'aluni fa'tiyahu. Siapa yang minta aku kasih. Wa man yad'u fa astajiba. Siapa yang minta siapa yang berdoa aku kabulkan. Jadi ada 3 nih. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang minta aku kasih. Jadi pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan menanyakan 3 hal ini. Kita harus sudah meyakini, mengimani Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Mereka nggak mau. Kalau Allah turun berarti terus ndukur aras apa? Mereka mikir gitu. Yang di atas aras siapa? Nah terus bumi ini nggak pernah sepi dari sepertiga malam terakhir. Menurut mereka nih, perhatikan. Karena di sini sepertiga malam terakhir, nanti negeri yang lain juga sepertiga malam terakhir, kan bumi terus berputar waktu ini. Kata mereka sekarang ini di sini Indonesia sepertiga malam terakhir, nanti di sana sepertiga malam terakhir, terus nggak ada bumi ini yang luput dari sepertiga malam terakhir. Lah masa Allah naik turun ini gimana ini? Kata mereka begitu. Allah naik turun. Berarti gimana? Kapan di arasnya? Bisa dipahami? Kenapa kok seperti itu? Karena mereka membagaimanakan turunnya Allah atau menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya apa? Allahu yaf'alu ma yurid. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan apa yang Ia kehendaki. Allah itu bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh hamba. Bisa dipahami? Mereka nggak mengimani Allah turun dari langit. Mereka nggak mengimani Allah turun ke langit dunia. Tapi mereka meyakini seorang wali bisa terbang ke Mekah untuk sholat Jumat. Melipat waktu. Paham maksudnya? Apa nek menungso atau manusia atau yang dikatakan wali itu boleh melakukan itu, kalau Allah tidak boleh. Allah itu bisa melakukan apa yang tidak terbesit di kepalamu. Allah itu kalau seorang hamba ini sholat, kalau orang ini sholat dan membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu apa kata Allah? Hamadani abdi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan majjadanil abdi. Setiap hamba sholat itu dijawab sama Allah. Terus apakah pernah waktu itu sepi dari orang sholat? Allah syari'ul hisab, pada hari kiamat nanti orang ini miliaran, triliunan manusia. Bagaimana Allah ngisab? Apakah seperti ujian skripsi antri satu-satu seperti itu? Allah yaf'alu ma yasha. Allah syari'ul hisab. Kita nggak menjangkau. Maka yang paling selamat adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Imani apa yang dikabarkan oleh Allah. Allah mengatakan Allah di atas langit, sami'na wa ata'na. Bagaimananya nggak usah. Yang penting imani saja Allah di atas. Bisa dipahami ya? Nah, itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah tentang masalah asma wa sifat. Ini saya terangkan detail ke antum ya, karena antum mahasiswa ya. Kalau di luar-luar saya tidak terlalu mendetail-detailkan masalah, khawatir tambah bingung. Tapi kalau antum kan insya Allah tidak bingung. Apa bingung juga? Adzan ini ya? Sudah adzan belum? Adzan dulu, setelah itu kalau ada pertanyaan silakan. أشهد أن محمدا رسول
اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة محمد رسول الفضيلة وبعث مقام محمود الذي طيب هل هناك سؤال أو الاستفسار تفضل. Naam. Bagaimana membantah orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana dengan dalil innallaha wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Naam. Kaidah mengatakan, perhatikan. Pertama, jawabannya nih ya. Pertama, kaidah mengatakan kalau ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, maka itu asal. Kalau ada ayat-ayat yang muhkamat, yang kebalikannya muhkamat apa? Mutasyabih, maka yang mutasyabih harus dibawa ke yang muhkam. Ayat yang di atas itu banyak, berarti kaidah dasarnya Allah di atas. Terlalu banyak kalau disebutkan di sini. Ya kan? Subbihisma rabbikal a'la. Terus apa lagi? Yas'udu ilaihi kalimat, gimana? Tas'udu, kalimat-kalimat yang indah akan naik ke atas ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Doa yang diajarkan Nabi subhan rabbiyal a'la. Terlalu banyak ayat-ayat yang menunjukkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i. Terlalu banyak. Ini berarti muhkam jelas. Yang itu kan? Kalau ada ayat yang mengandung makna-makna yang lain, kaidah dalam tafsir adalah yang mutasyabih harus ditarik kepada yang muhkam. Jangan karena ada satu ayat yang multi interpretasi, ente yakini kemudian ente buang seluruh ayat-ayat yang tidak multi interpretasi. Bisa dipahami maksud saya? Itu jawaban pertama. Itu jawaban pertama. Kalau ada muhkamat yang jelas, kemudian ada satu yang bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini, paham maksudnya ya? Maka yang kurang jelas ini menurut kita, maka ini harus ditarik kepada yang muhkam, yang puluhan, bahkan para ulama menyebutkan bahkan ribuan dalil yang menerangkan Allah ada di atas. Sampai sini jelas ya? Itu cara jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata-kata ma'a itu dalam bahasa Arab sendiri itu nggak mesti iltisaq, nggak mesti nempel. Itu yang dijadikan dalil oleh katanya Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti al-hulul, menyatunya hamba dengan makhluk. La tahzan innallaha ma'ana, jangan takut Allah bersama kita. Bersama itu bukan berarti Allah masuk ke raganya Rasulullah dan raganya Abu Bakar, kan nggak mungkin kayak gitu.
Maka ma di sini nggak mesti iltisaq. Mana dalilnya? Seperti perkataan orang Arab, sirtu fil laili wal qamaru ma'ana. Itu omongan yang mutadawil ingdal Arab. Orang Arab dulu itu kan kalau safar kan gurun pasir, betul sampai sini? Bisa dipahami ya? Gurun pasir itu kalau malam hari itu wah terang sekali di atas. Saya pernah di gurun Jordania malam hari, saya lihat ke atas, itu terang beneran. Jelas bintang-bintang buahnya. Kalau di Surabaya ini antum lihat ke atas kelihatan bintang cuma 1-2, ya kan? Tapi kalau antum di tengah padang pasir tidak ada cahaya, itu berhamburan apa namanya bintang-bintang di langit itu, dan bulannya pun jelas terang nyata, jelas ya. Nah orang Arab dulu itu kalau safar mereka ngomong sirtu fil lail, kami berjalan di malam hari, jelas sampai sini, wal qamaru ma'ana, dan rembulan bersama kami. Bisa dipahami saya? Tetapi apakah bulannya itu ke bawah terus bareng menyatu, kan enggak toh? Bisa dipahami Mas? Jadi itu lafaz yang dipahami oleh orang Arab. La takhaf, ana ma'akum. Imshi, ana ma'akum. Padahal belum tentu orangnya bisa jadi tidur di rumah, tapi aku bersamamu, dukung kamu, membackup kamu. Bisa dipahami ya Mas ya? Hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ketika kita mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu salah satu bukti bahwasanya Allah itu peristiwa besar, tapi kemudian mereka mengatakan hal itu sebenarnya bukan menunjukkan bahwa Allah beristiwa di atas ars, hanya untuk Allah istilahnya mengajak Rasul untuk bertemu di atas ars sebagai pemuliaan Rasul. Isra Mi'raj adalah dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah di atas. Terus ada orang yang membantah dan mengatakan itu maksudnya bukan Allah di atas, tapi maksudnya adalah pemuliaan terhadap Rasul, terus Rasul dibawa ke atas. Lah iya, dibawa ke atas ngapain? Kan bertemu dengan apa? Allah. Gini aja deh, kita sebelum kenal Wahabi, belum kenal Salafi, belum kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum semenjak kecil sekolah di madrasah dulu, kalau diceritani guru-guru antum Isra Mi'raj, itu gambaran antum di situ itu Allah di mana-mana apa Allah di atas? Hah? Alhamdulillah, berarti antum selamat fitrahnya. Itu sejak kecil kita diajari sama guru TPA kita ini, betul kan? Guru madrasah itu Isra Mi'raj, Rasulullah dinaikkan ke atas. Itu dalil bahwa Allah di atas. Itu akidahnya para sahabat. Ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, ya, Allah di atas. Lagi antum kalau berdoa gini masa merasa Allah ada di sampingmu sih? Allah di atas. Itu orang awam pun meyakini. Orang desa ini sing ndukur gak turu. Wong awam, orang awam di desa-desa itu sing ndukur gak ngira turu. Allah yang di atas gak akan tidur, akan membalas semua ini. Apa maksudnya? Itu fitrahnya orang-orang awam. Jadi orang awam itu gak bisa dikatakan Asy'ariyah, gak bisa. Mereka itu ala fitrah. Bisa dipahami ya? Ya, tapi antum kalau ngajari mereka petani di desa itu nggak usah ribet-ribet, nggak usah dijelaskan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ada tiga, tambah bingung mereka. Yang penting ajari yang baik-baik. Allah punya nama-nama yang indah. Kalau mau berdoa kepada Allah sebutlah nama-nama yang indah, gitu kan? Sembahnya kepada Allah saja. Sesimpel mungkin kalau orang awam itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lain tadi silakan. Fadhal. Nah, Allah alam bisawab. Ana lam attali ala dhalik, la adri ma ma'na harful fi huna, li'anna fi lahu ma'ani katsira. Sahih la? Walakin ana lam andur wa lam abhas an dhalik. Tapi perhatikan, as-sama itu sumu. Araf mana sumu? Sama sendiri itu artinya apa sih? Sumuwil amir. Matalan undur hadar rajul ma'rufun bisumuwil akhlaq. Apa mana sumu?
Tinggi. Sama sendiri itu min kalimat sumu yang artinya apa? Tinggi. Bisa dipahami ya. Adapun hal fi huna bi mana isti'la au ana lam attali ala wa la yumkin ana atakallam bi ghairi ilm. Ana la astati al jawab ma makna harful jar fi hadzal hadis ana la adri ana lam attali ala dzalik. Walakin ana ukhbirukum bi ana sama kadzalik bi makna ish. Fahimtum? Li ma'ali sumuil amir sumu مثلا هذا الرجل مثلا هذا الرجل معروف بالأخلاق السامية. ما معنى السامية؟ العالية أليس كذلك؟ الرفيعة. dan sama من حيث اللغة بمعنى نعم الأولو كذلك. نعم سؤال آخر من يريد السؤال. Nah, yang sering ditanyakan, saya tutup dengan ini ya. Sudah selesai waktunya. Ya sudah, gak jadi, langsung aja tutup, nggak usah dijelaskan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada kata-kata saya yang tidak tepat, silakan ditegur, dikoreksi, tidak apa-apa. Ya. Jazakallahu khairan katsiran. Setelah sholat isya, sholat sunnah, Johan nanti datang ke rumah saya. Ya. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.